Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan para purnawirawan TNI sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi strategis antara generasi aktif dan para senior yang telah memberikan kontribusi besar bagi pertahanan negara. Forum ini menjadi ruang untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait arah kebijakan pertahanan nasional, termasuk strategi pengembangan kekuatan TNI ke depan, sekaligus mendengarkan berbagai masukan dan pandangan konstruktif dari para purnawirawan terhadap dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. Dalam kesempatan ini juga ditegaskan bahwa kebijakan pertahanan Indonesia tetap berlandaskan pada prinsip konstitusi dan kepentingan nasional dengan strategi defensif aktif yang berorientasi pada menjaga kedaulatan negara tanpa mengganggu stabilitas yang ada di kawasan. Selain itu juga dibahas berbagai program penguatan postur TNI baik dari sisi organisasi, modernisasi maupun pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan pertahanan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Dan tidak kalah penting, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kesinambungan pemikiran strategis antara generasi prajurit saat ini dengan para purnawirawan sehingga kebijakan pertahanan nasional tetap memiliki akar historis yang kuat sekaligus responsif terhadap tantangan masa depan. Kementerian Pertahanan menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan secara langsung. Bapak Menhan Safri Samsudin juga akan menyampaikan bahwa ini akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan pertahanan ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak, terkait isu-isu yang selama ini sudah beredar seperti kerjasama dengan Amerika, overflight blanket itu juga apakah dibahas juga? Hal tersebut diupdate oleh Bapak Menhan Safri terkait dengan kegiatan yang beliau lakukan, khususnya yang terakhir adalah bersama dengan Secretary of War Pete Hegseth beberapa waktu yang lalu. Itu disampaikan secara langsung kepada para purnawirawan. Pak Karo, masukan-masukan yang diberikan para purnawirawan ini apakah nanti akan jadi rekomendasi juga kebijakan yang akan dilaporkan ke Pak Presiden mungkin dari Pak Safri? Tentunya ini adalah menjadi bagian daripada masukan-masukan dan informasi yang diterima dari para purnawirawan, para senior, dengan harapan kedepannya itu akan menjadi bagian dari evaluasi maupun perbaikan ataupun masukan-masukan input dalam pengembangan kebijakan pertahanan negara. Terkait letter of intent, Pak Karo, yang kemarin right. sempat dibahaskan, pihak Kemhan sempat ingin mempertimbangkan kebijakan tersebut. Nah, sekarang perkembangan terakhirnya seperti apa, Pak? Ini merupakan salah satu forum dari bagian dari masukan-masukan yang diterima, ya. Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisa yang sangat baik, sehingga nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi terkait dengan DPR terkait dengan letter of intent tersebut. Apakah terkait dengan kapal militer asing yang kemarin melintas di Selat Malaka, apakah juga menjadi salah satu perbincangan tadi dalam pertemuan? Itu tidak masuk dalam pembahasan karena itu adalah jalur lintas internasional, ya. ALKI yang dilewati merupakan jalur freedom of movement internasional dan itu sudah dijawab juga oleh Mabes TNI bahwa tidak ada pelanggaran dalam hal tersebut. Pak Karo, kemarin kan sempat ditargetkan juga TNI akan membangun 590 batalion teritorial pembangunan dan ketahanan pangan di beberapa daerah. Nah, itu juga menjadi pokok pembahasan kah dalam pertemuan tadi? Itu termasuk bagian yang dijelaskan oleh Bapak Menhan dan Bapak Panglima TNI tentang pembangunan kekuatan TNI ke depannya dan rencana setiap tahun akan dibangun 150 batalion teritorial pembangunan. Terima kasih. Apa ada resistensi dari para purnawirawan soal kebijakan pembangunan militer kita atau mendukung semua 100%? Sebagian besar merasa mendapatkan informasi secara positif.
sebagian besar merupakan responsif yang positif ya setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Menhan maupun Bapak Panglima TNI kaitannya dengan pengembangan kekuatan ke depan. Akhirnya para purnawirawan ikut mengetahui perkembangannya setelah beliau sudah tidak berada di jajaran TNI maupun Kementerian Pertahanan. Itu merupakan hal-hal yang positif yang terjadi. Pak, kalau terkait pasukan perdamaian apakah juga dibahas, Pak? Yang terkait Termasuk ya terkait dengan perkembangan pasukan perdamaian yang ada khususnya di Libanon, itu termasuk menjadi masukan-masukan dari para senior supaya evaluasi ke depannya bagaimana, termasuk dengan perkembangan yang ada saat ini di Libanon Selatan maupun perkembangan geopolitik yang ada di Selat Hormuz, itu menjadi bahan-bahan masukan dari para purnawirawan. Saya kira itu ya. Terima kasih.